Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu yang hormati, demikian juga staf pimpinan. Hari ini kita mengadakan pertemuan dalam pengimbasan guru CGP Angkatan ke-8 atas nama Pak Ana Agung Gede Lanang Ambara. Jadi beliau akan mengimbaskan materi yang diberikan di dalam CGP, yaitu berupa diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mari kita dengarkan dengan baik, yang nantinya kita akan imbaskan kepada peserta didik kita. Demikian yang bisa yang laporkan selaku wakil kurikulum. Selanjutnya waktu sepenuhnya yang serahkan kepada Pak Gung Lanang. Disilakan. Baik, izin berdiri Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Ibu staf pimpinan di SMP Negeri 2 Mengui, begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pengimbasan, yaitu tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, jadi tujuan dari materi niki adalah nantinya yang pertama, nanti kita semua memahami perubahan paradigma belajar. Seperti apa perubahan paradigma belajar di zaman seperti sekarang. Yang kedua, bagaimana menerapkan disiplin positif. Dan ketiga, bagaimana memotivasi perilaku manusia. Dan keempat, membuat sebuah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini sangat penting. Dari keyakinan kelas akan menjadi sebuah kesepakatan kelas, di mana kesepakatan ini akan membentuk sebuah peraturan. Yang berikutnya adalah yang kelima, mengetahui kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, keenam, posisi kontrol restitusi. Dan ketujuh, bagaimana penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi materinya niki agak sedikit banyak. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum yang lanjut ke materi, untuk memulai dari materi ini, izinkan Tiang melantunkan sebuah pantun terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab cakep gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Bergerak-gerak menyehatkan badan. Sambil memandang lautan yang datar. Pendidikan guru penggerak sangat menyenangkan. Silahkan Bapak Ibu mendaftar. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang diinformasikan, niki pendidikan guru penggerak ini sangat menyenangkan sekali Bapak Ibu. Memang terlihat, kalau kita melihat sekilas, terlihat ribet dan memusingkan. Tetapi kalau kita sudah lakukan, ternyata banyak hal-hal baru, banyak pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya kita tidak dapatkan di sekolah kita, tetapi kita dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Tidak hanya hal-hal baru, tapi juga teman baru dari sekolah lain, di mana kita bisa saling sharing tentang bagaimana kita berproses
dalam mendidik anak, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Untuk berikutnya, izinkan Tiang mengutip sebuah pemahaman dari Bapak pendidikan kita, yaitu Pak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau memiliki pandangan yang sangat luar biasa sekali terhadap murid. Nah, murid pada dasarnya memiliki keunikan dan kelebihannya tersendiri. Dalam diri mereka masing-masing, mereka memiliki kodratnya, di mana mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pendidikan itu merupakan sebuah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh, di mana hal ini merupakan tujuan dari pendidikan kita. Nah, ini adalah pemahaman yang luar biasa sekali. Nah, di mana di zaman sekarang inilah peran dari guru sangat dituntut untuk mampu menuntun siswa ke arah niki, Bapak Ibu. Nah, jadi kita diharapkan mampu menuntun siswa agar mampu untuk terwujud seperti apa yang Ki Hajar Dewantara harapkan. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menerapkan budaya positif. Ya, budaya positif itu adalah suatu nilai keyakinan atau pada suatu pembiasaan yang berpihak pada murid, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter dari siswa. Nah, jadi kita harus membiasakan kebudayaan positif dalam pendidikan. Nah, niki adalah konsep-konsep nanti dalam budaya positif, seperti yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas nanti kita akan mencoba untuk menerapkan bagaimana langkah-langkah untuk membuat sebuah keyakinan kelas nanti. Dan yang harapkan khususnya niki Bapak Ibu Wali tolong nanti diterapkan niki di kelasnya, agar nanti setiap kelas harus ada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas dan akan mengarah kepada peraturan. Nanti tolong disesuaikan dengan keyakinan kelas dulu dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah kita. Nah, yang kelima, bagaimana kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi, dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, niki Bapak Ibu, yang pertama kita akan bahas secara singkat perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, jadi di sini maksudnya Bapak Ibu, kita diharapkan sebagai seorang guru itu mampu menuntun siswa yang memiliki beraneka ragam karakter. Kalau kita ibaratkan niki Bapak Ibu, siswa itu memiliki karakter tokoh-tokoh, misalnya seperti binatang, ada yang seperti kucing, ada yang seperti burung, ada yang seperti kura-kura, itu misalnya. Nah, ketika kita menyuruh anak tersebut untuk lomba lari, ya sudah pasti kucing yang akan menang. Apakah kura-kura tidak bisa sampai di garis finish? Apakah bisa? Ya, bisa Bapak Ibu. Tetapi perlu proses, perlu waktu yang lebih lama dari kucing. Nah, ketika kita memberikan siswa instruksi untuk lomba berenang, ya, nah sudah tentu akan menjadi kebalikannya Bapak Ibu. Ya, bisa kura-kura yang akan menang. Ya, nah jadi dalam hal ini kita tidak boleh menilai siswa itu hanya dari sudut pandang kemampuan saja. Kita harus lihat kemampuan mereka dari berbagai hal. Ya, itulah yang kita diharapkan perubahan paradigma belajar pada zaman sekarang, Bapak. Sehingga nanti akan terwujud dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ya, di mana akan mengarah kepada beriman, bertakwa kepada Tuhan, setelah itu berkebinekaan global, bergotong royong,
kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi di sini adalah pembentukan karakter yang diutamakan. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi untuk melakukan perubahan paradigma belajar itu, penerapan disiplin positif sangat diperlukan. Disiplin ini dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Nah, di mana penerapan disiplin positif niki bertujuan untuk membentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menumbuhkan kesadaran kedisiplinan tanpa ada ancaman. Nah, jadi mereka melakukan sebuah kedisiplinan itu artinya muncul dari diri mereka sendiri, bukan berdasarkan atas dorongan, bukan berdasarkan atas kemauan dari orang lain. Ya, berarti disiplin positif ini harus muncul dari diri anak-anak kita, atau disebut dengan intrinsik nih kok, muncul dari dalam diri. Nah, niki adalah motivasi-motivasi yang dapat menyebabkan anak tersebut melakukan hal-hal yang disiplin. Karena ada maunya, seperti itu istilahnya nih kok. Nah, yang pertama itu adalah karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari sebuah hukuman, sehingga mereka melakukan hal-hal yang disiplin karena mereka takut akan hukuman. Itu yang menyebabkan pertama. Nah, berikutnya yang kedua itu karena mereka mendapatkan imbalan atau penghargaan. Niko salah satu penyebabnya. Dan yang ketiga, mereka memang benar-benar menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka. Ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang mana kira-kira akan kita tekankan lagi dari ketiga motivasi perilaku siswa niki? Apakah kita menginginkan siswa itu disiplin hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan? Apakah kita ingin siswa itu tindakan disiplin demi mendapatkan sebuah imbalan? Atau kita menginginkan siswa itu disiplin memang benar muncul dari diri mereka sendiri? Yang mana kira-kira kita harapkan Bapak Ibu? Ya, sudah tentu di sini kita mengharapkan yang ketiga. Siswa itu melakukan sebuah tindakan kedisiplinan memang dari diri mereka masing-masing, ya, tidak dari sebuah penghargaan, tidak dari ketidaknyamanan atau takut dari sebuah hukuman. Nah, oleh karena itu, ya, kita perlu membuat sebuah keyakinan kelas. Kita perlu membuat sebuah keyakinan kelas di sini. Kenapa harus sebuah keyakinan? Ya, karena nilai-nilai kebajikan universal disepakati secara tersirat dan tersurat menekankan keyakinan seorang untuk memotivasi dari dalam. Nah, pertanyaan ini, mengapa harus keyakinan Bapak Ibu, tidak peraturan? Mengapa sebuah keyakinan? Ya, kita harapkan siswa itu yakin dulu, tidak hanya sebatas peraturan. Kalau itu adalah sebatas peraturan, kalau kita ambilkan contoh niki, ada peraturan gunakan helm setiap berkendara. Itu adalah sebuah peraturan. Apakah efektif Bapak Ibu? Apakah efektif peraturan menggunakan helm pada saat berkendara? Efektif? Efektif? Ya, efektif Bapak Ibu, tetapi masih semu. Efektif ketika mereka melewati kantor polisi, ketika ada polisi di jalan raya. Nah, tetapi ketika berkendara di jalan kecil-kecil, di gang-gang, apakah menggunakan helm? Ya. Nah, jadi melakukan kegiatan disiplin ini ada maunya.
Karena sebuah peraturan. Jadi takut kena hukuman, takut ditilang. Oleh karena itu saya harus melakukan disiplin. Nah, jadi peraturan ini tidak efektif. Nah, sama juga di sekolah, Bapak Ibu. Nah, ketika kita memberikan sebuah peraturan, nah, pada saat ada Pak Nyoman Suarjayo, pada saat hanya ada guru BK, pada saat mereka melihat guru-guru, siswa kita baru mentaati peraturan. Ya, tetapi ketika tidak ada, apakah siswa kita mentaati peraturan? Ya, belum tentu. Nah, Niko, alasannya kenapa kita harus membuat sebuah keyakinan. Ya, sama seperti halnya tadi, kalau ada peraturan menggunakan helm pada saat berkendara. Nah, kita harus dekatkan siswa. Kita harus memberikan informasi kepada siswa apa penyebabnya. Mengapa kita harus memakai helm, Bapak Ibu? Ya, demi keselamatan diri kita sendiri. Begitu juga dengan peraturan di sekolah. Ya, sudah tentunya ada hal-hal positif yang harus diterapkan. Ya, nah jadi tugas kita di sini adalah meyakinkan mereka tentang sebuah peraturan tersebut. Nah, jadi jelas nih Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan bukan peraturan. Nah, niki adalah langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Nah, nanti Tiang minta kepada Bapak Ibu yang bertugas sebagai wali, tolong nanti niki dilakukan, diterapkan, dan di setiap kelas Niko wajib harus punya keyakinan kelas. Ya, harus ada keyakinan yang disepakati yang tentunya nanti akan menjadi sebuah peraturan. Ya, Niko, dia minta nanti Bapak Ibu tolong membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu wali niki khususnya dan nanti apa yang telah mereka sepakati tersebut tolong ditempelkan. Boleh nanti siswa suruh mendesain agar terlihat rapi, bisa menggunakan kertas manila dan sebagainya. Nah, nanti kita akan praktekkan secara langsung Bapak Ibu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas ini. Nah, niki yang pertama itu kita berdiskusi dengan murid tentang keyakinan kelas. Setelah itu kita merumuskan keyakinan menjadi kesepakatan. Berikutnya, kita menempelkan keyakinan kelas tersebut yang sudah disepakati sehingga keyakinan-keyakinan tersebut setiap hari dapat dilihat oleh siswa kita. Ya, sudah tentu nanti kita harapkan keyakinan tersebut harus muncul dari dalam diri anak-anak sendiri, karena mereka sudah sepakat. Ya, nah nanti seperti apa kita akan coba dulu Bapak Ibu. Nah, dalam keyakinan kelas niki, nanti di sini yang harus diperhatikan adalah nilai-nilai kebajikan. Niki ada nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan kepada siswa. Yang pertama itu adalah keadilan, berikutnya keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nanti dalam keyakinan kelas itu harus termuat nilai-nilai kebajikan niki Bapak Ibu. Nanti kita akan mencoba rumuskan dulu. Nah, Diki, kita akan coba Bapak Ibu merumuskan keyakinan kelas. Kira-kira seandainya kalau Bapak Ibu jadi siswa niki, gurunya niki menanyakan, kira-kira hal-hal apa yang harus kita lakukan demi kenyamanan kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, kira-kira hal-hal apa yang harus kita lakukan atau yang harus kita hindari demi kenyamanan? Bu Juru? Kelas harus bersih, menjaga ketertiban. Ya, di kelas harus bersih. Niki mungkin yang coba rumuskan.
Di kelas harus bersih. Ih, Dewo kok ke belakang mundur ya. Coba dibantu Dewo. Hah? Coba Pak Dewo yang bantu ngetik niki nggih. Oh, gitu. Bantu ngetik Dewo nggih. Di kelas harus bersih, ya. Harus bersih. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Ya, hadir tepat waktu. Kita coba merumuskan 5 dulu nggih. 5. Berikutnya, Suasana kelas harus gembira. ya, suasana kelas harus gembira. Menyenangkan, suasana kelas harus gembira dan menyenangkan. Apalagi Bapak Ibu? Tapi kira-kira malih? Nah, untuk siswa dulu nggih, untuk siswa dulu nggih. Ya. Nah, Disiplin mendengarkan kemudian memberikan materi. ada yang disiplin, ya. Disiplin mendengarkan guru pada saat memberikan materi. Fokus, ya. Disiplin. Ya, kita buatkan aja dulu kata-katanya. Disiplin, fokus pada saat pembelajaran. Oke, malih siki, malih lagi satu Bapak Ibu, apa kira-kira? Izin pada saat ke toilet, gitu nggih? Ya. Izin pada saat meninggalkan, ya. Dibesarkan sedikit. Ya, stop. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, niki kita sudah menemukan dulu tentang keyakinannya, ya. Nah, keyakinan ini sekarang kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Ya, kalimat positif Bapak Ibu, karena di dalam keyakinan tidak ada masuk kata dilarang, tidak boleh. Niko tidak ada dalam keyakinan. Kita ubah dulu. Kalau ada misalnya kata dilarang, kita hilangkan dilarang, diganti dengan kata apa misalnya. Yang pertama, di kelas harus bersih. Ya, harusnya perlu kita hilangkan. Jadi kita ubah kalimatnya, kalimat positif, menjaga kebersihan kelas. Ya, Niko dibuat di sampingnya. Biarkan Dewo. Nanti di sampingnya, ya, di samping ini isi tanda panah. Ya. Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan kelas. Ya. Berikutnya yang kedua, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu kayaknya sampun kalimat positif nih, nggih. Ya, sudah kalimat positif. Setelah itu, suasana kelas harus gembira dan menyenangkan. Harusnya kita hilangkan. Bergembira. Suasana kelas menyenangkan. Ya, tapi kira-kira nih kok yang kedua, harusnya tidak ada kata harus. Coba angkat tangan satu nggih. Ya, coba Bu Karina. Ya, suasana kelas yang menyenangkan. Nah, berikutnya yang keempat, disiplin atau fokus pada saat pembelajaran. Sampun positif nih kok? Ya, sudah. Berikutnya, izin pada saat meninggalkan kelas.
Apakah sudah positif? Ya, sudah. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita sudah menemukan kalimat positifnya. Nah, jadi di sini kalimat positif. Nah, berikutnya kita akan memasukkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, niki coba nanti diubah slide-nya Pak Dewo ke niki. Nilai yang pertama dulu mungkin. Coba kita lihat dulu kesepakatan yang pertama tadi. Di kelas harus bersih. Coba kita buka slide yang ada nilai kebajikannya. Di kelas harus bersih. Kira-kira nilai kebajikan yang mana yang masuk niki? Berkomitmen. Ya, yang tuliskan dulu nih di kertas orek-orek. Yang pertama niko berkomitmen. Ya, berkomitmen. Wenten tanggung jawab juga termasuk nih. Tanggung jawab. Napi lagi? Rajin. Ya, niki kalimat kebajikan kita pakai 2 saja sudah cukup nih. Yang mana kira-kira paling pandan nanti karena kita akan mengaitkan dari kalimat positif dengan nilai kebajikan. Pandan terlalu panjang nanti kalimatnya. 2 cukup. Untuk berikutnya kalimat yang kedua, kesepakatan yang kedua Pak Dewo. Hadir tepat waktu. Kita lihat nilai kebajikannya. Ya, disiplin tasuk niki nggih. Disiplin. Tapi Di situ kan tidak ada disiplin. oh, tidak ada ya. Tidak ada di sini. Yang ada di sini rajin ya, nggih. Rajin. Niki nilai kebajikan niki ampun datang dari sananya niki nggih, tengidang dirubah niki. Rajin ya. Rajin. Bertanggung jawab nggih, masuk juga dia tetap nggih. Tanggung jawab. Yang ketiga, kesepakatan yang ketiga Pak Dewo. Suasana kelas harus gembira dan menyenangkan. Kira-kira nilai kebajikan apa? Kita coba buka nilai kebajikannya. Ya, keamanan, niki keamanan. Nah, dalam prosesnya niki tolong anak-anak diajak niki Bapak Ibu karena mereka kita akan membuat sebuah kesepakatan bersama. Nanti kalau seandainya ada siswa melanggar, mereka akan menerima konsekuensinya. Ya, kalau tanpa disepakati nanti itu namanya kita memberi sebuah hukuman. Ya, tapi kalau mereka melanggar kesepakatan, kita memberikan sebuah konsekuensi nantinya. Nah, lanjut teman Bapak Ibu, kalimat yang keempat. Kasih sayang masuk. Kita masukkan yang ketiga, kasih sayang. Dua cukup teman. Lanjut, disiplin atau fokus pada saat pembelajaran. Kita lihat nilai kebajikan. Disiplin atau fokus? Berkomitmen. Masuk komitmen Ya, berkomitmen. Sabar masuk juga. Kesabaran masuk juga. Kesabaran. Ya, kesabaran. 2 cukup. Lanjut kalimat yang terakhir niki. Izin pada saat meninggalkan kelas. Kira-kira nilai kebajikan apa yang kita ingin tanamkan niki? Izin pada saat jujur. Ya, jujur kejujuran. Rasa syukur. Rasa syukur masuk nih kau. izin pada saat ya. Tapi tadi kejujuran kejujuran. Bentar lagi. Integritas. Ya, kita masukkan diki integritas. Ya, Bapak Ibu, nah niki kita sudah temukan niki nilai-nilai kebajikannya. Nah, sekarang kita akan kaitkan kesepakatan dengan nilai kebajikan yang kita sepakati tadi. Coba masuk ke kalimatnya, Pak Dewo. Nah, niki yang nilai kebajikan pertama itu adalah berkomitmen dan tanggung jawab.
Itu kita sepakati tadi. Nah, jadi kita akan gabungkan kalimatnya. Di kelas harus harus ya. Menjaga kebersihan, berkomitmen dan tanggung jawab menjaga kebersihan di kelas. Nah, jadi ini kau tulis Pak Dewo. Dan di ya boleh langsung masuk ya. Berkomitmen dan tanggung jawab. Ya, nggih dados bisa untuk bertanggung jawab untuk Dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas ya. Nah, lanjut kalimat yang kedua. Tadi kita mendapatkan rajin dan tanggung jawab. Niki hadir tepat waktu. Kira-kira bagaimana cara merangkai katanya niki? Hadir tepat waktu. Nilai kebajikan adalah rajin dan tanggung jawab niku. siswa menumbuhkan sikap rajin dan tanggung jawab untuk hadir tepat waktu. Ya, rajin dan tanggung jawab untuk hadir tepat waktu. Ya, rajin dan tanggung jawab untuk hadir tepat waktu. Ya, yang ketiga nih Bapak Ibu, kita temukan nilai kebajikannya keamanan dan kasih sayang. Niki kalimatnya suasana kelas harus gembira. Suasana kelas yang menyenangkan. Bagaimana kira-kira cara merangkai kalimatnya niki? Nilainya adalah keamanan dan kasih sayang itu. Penuh kasih sayang dalam menumbuhkan suasana kelas yang menyenangkan. Bagaimana? Ya, coba Bapak Ibu silakan, ada yang punya pendapat niki? Bagaimana caranya kira-kira menyusun agar masuk nilai-nilai kebajikannya di sini? Kita temukan keyakinannya suasana kelas yang menyenangkan. Nilai kebajikan yang kita temukan adalah ya, keamanan dan kasih sayang. Kalau tidak bisa memasukkan keduanya, salah satunya boleh. Nggih, Ibu, Bu Sumiatari. Nggih. Menumbuhkan kasih sayang dan keamanan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Ya. Niki guru harus yang menjawab, niki harus guru bahasa niki. Tapi tadi menumbuhkan kasih sayang ya dan keamanan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, niki kita sudah temukan niki kesepakatannya adalah menumbuhkan kasih sayang dan keamanan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Niko kesepakatannya. Berikutnya yang keempat, disiplin atau fokus pada saat pembelajaran, di mana nilai kebajikannya di sini adalah berkomitmen dan kesabaran. Berkomitmen menumbuhkan disiplin. Berkomitmen. Ya, silahkan Bapak Ibu yang bisa niki, yang punya ini Bu Sum. Menumbuhkan berkomitmen dan kesabaran. Berkomitmen dengan penuh kesabaran. Ya, berkomitmen dengan penuh kesabaran. Berkomitmen dengan penuh kesabaran untuk menumbuhkan disiplin atau fokus pada saat pembelajaran. Ya, nah niki kita sudah temukan
Kesepakatan yang keempat. Nah, sekarang kesepakatan yang terakhir. Izin pada saat meninggalkan kelas. Di sini nilai kebajikannya yang kita temukan di sana adalah kejujuran dan integritas. Kejujuran dan integritas. Tapi kira-kira kalimatnya nih, Menumbuhkan sikap jujur atau pada saat izin. Menumbuhkan integritas. ya coba Bapak Ibu salah satu lagi. Kira-kira apa yang bisa kita gabungkan nih? Jujur pada saat meninggalkan kelas. Izinnya kita hilangkan ya. Ya, jujur pada saat meninggalkan kelas. Ya. Bagaimana yang guru bahasa nih benar punya pendapat? Kejujuran. Nilai kebajikannya adalah kejujuran dan integritas. Oh, balik lagi nih, balik. Coba kita balik lagi. Ya, niki nilai kebajikan. Tenado, keselamatan, kasih sayang, rajin. Yang kedua, Inggih, Pak Putu. menurut dia nilai-nilai kebajikan itu kan tujuan. Ya. Maka di sana sebaiknya keterangan tujuan dikasih izin meninggalkan kelas untuk menumbuhkan. Ya, boleh. Nggih. Izin pada saat meninggalkan kelas untuk menumbuhkan rasa kejujuran dan integritas. Ya. Ya, sikap kejujuran. Dan niki Pak Ibu, sikap kejujuran dan integritas. Sikap kejujuran dan integritas. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, jadi seperti niki prosesnya nanti kita membuat kesepakatan kelas. Ya, nah dari keyakinan itu kita rubah ke kalimat positif. Dari kalimat positif kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan hingga akhirnya membentuk sebuah kesepakatan, hingga membentuk sebuah kesepakatan kelas. Nah, kira-kira Bapak Ibu sampai Riki ada pertanyaan dulu? Ampun jelas semuanya? Ampun, nah nanti yang harapkan Bapak Ibu nanti membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing, khusus Niki Wali, agar nanti kita punya sebuah dokumentasi bahwa kita telah melakukan sebuah keyakinan. Ya, keyakinan menjadi sebuah kesepakatan dan kesepakatan kelas dijadikan sebuah acuan untuk membentuk sebuah peraturan sekolah nantinya. Seperti Niki prosesnya. Karena kemarin di dalam penilaian, tapi Yosana ini kok yang kemarin itu bersum, yang yang penilaian yang kemarin itu kan kita ada disuruh membuat keyakinan itu. Ya, akreditasi ya, karena akreditasi juga ada niki kan. Nah jadi seperti inilah prosesnya, ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, yang lanjutkan lagi. Sukses Pak Dewo. Nah, niki hasil dari keyakinan kelas kita. Nah, jadi nanti anak-anak setelah kita menyepakati sebuah keyakinan, nah, niki tentunya ada kebutuhan dasar manusia. Apa yang menyebabkan siswa tersebut nanti akan melanggar dari keyakinan yang kita sepakati. Yang pertama karena kebutuhan survival mereka. Misalnya niki siswa ada yang mencuri. Ya, apa yang menyebabkan mereka mencuri? Mungkin karena mereka lapar. Ya, tidak dapat bekal dari orang tuanya sehingga mereka melakukan hal tersebut. Ya. Nah, berikutnya karena mereka
kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Mereka merasa tertekan di rumah dan sebagainya, sehingga mereka melanggar dari keyakinan-keyakinan atau sepakatan yang telah kita sepakati. Nah, berikutnya kebutuhan untuk disayangi atau diterima. Ya, mungkin dari di rumah mereka terjadi broken home antara orang tua. Ya, jadi itu salah satu penyebabnya. Dan yang berikutnya ada kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Nah, jadi terkadang siswa itu ada yang memiliki rasa ingin pengakuan mereka yang tinggi, ya. Mereka ingin mendapatkan sebuah penghargaan dari guru. Nah, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang. Karena mungkin mereka tidak merasa nyaman, tidak senang di rumahnya, sehingga terkadang mereka akan menyalahi atau melanggar dari kesepakatan-kesepakatan yang kita sepakati. Nah, oleh karena itu niki adalah kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami. Nanti Bapak Ibu tolong kalau ada siswanya yang melanggar dari kesepakatan-kesepakatan, kita telusuri dulu niki. Ya, kebutuhan mereka, apa yang menyebabkan mereka seperti itu. Lanjut. Nah, setelah kita nanti mengetahui apa penyebabnya, kita akan bisa memilih 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Niki ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Nah, nanti Titi akan tayang video berkaitan dengan posisi kontrol niki. Nah, nanti Bapak Ibu kira-kira ada di posisi kontrol yang mana? Nanti tolong disimak dulu niki videonya. Niki adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Tolong disimak videonya Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, jadi Niko adalah posisi kontrol sebagai guru yang berfungsi sebagai penghukum. Sebagai penghukum Niko. Kita langsung membentak murid. Ya, nah Niki adalah posisi penghukum peristiwanya di mana guru membentak, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, mungkin maksudnya Niki nungket bangkyang, kan istilah Balinya nggih. Setelah Niko hukuman verbal berupa fisik. Ya, menyuruh siswa menghukum secara fisik Niko zaman sekarang mohon dihindari atau kalau bisa dihilangkan sama sekali, karena Niko tidak akan berdampak kepada murid itu. Murid itu akan mendendam kepada kita, ya. Murid tidak akan menyukai guru dan murid tidak menyukai pelajaran. Niki akan berefek kepada pelajaran yang kita ampu, Bapak Ibu. Nah, lanjut sekarang. Kita akan melihat bagaimana contoh posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Niki kira-kira nanti Bapak Ibu yang minta tanggapannya ada di posisi mana yang sering dilakukan Niki.
niki pembuat rasa bersalah pembuat rasa bersalah. Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya baik, Niko adalah posisinya sebagai pembuat rasa bersalah kepada murid. Niko, kita buat mereka murid itu merasa bersalah, seolah-olah kita sebagai guru menjadi korban. Nah, niki ya peristiwanya suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid niki. Ya, guru menyatakan kesalahan ada pada murid dengan membuat guru itu merasa menderita. Dengan seperti yang dikatakan tadi, nanti ibu akan dimarah oleh kepala sekolah. Ya, nah jadi niki dampaknya adalah membuat murid merasa bersalah. Niki masuk dalam identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Karena mereka merasa bersalah, Bapak Ibu. Ya, nah lanjut kita ke posisi kontrol yang ketiga. Nah, niki posisi kontrol sebagai teman. Niki posisi guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, Niko adalah posisi sebagai teman, Bapak Ibu. Niko posisinya sebagai teman. Nah, kalau kita seperti itu, nanti rago malun demprak aja murid Niko. Ya, niki peristiwanya suara guru akan lembut, cenderung bergurau untuk menghangatkan suasana. Mungkin maksudnya di sini adalah menghangatkan suasana agar tidak terjadi ketegangan antara guru dan siswa. Ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tetapi dampaknya niki murid akan tergantung pada satu orang saja. Ya, seandainya kalau kita bisa menarik hati murid dengan posisi kontrol sebagai teman, nah guru itu murid itu akan hanya dekat kepada satu orang guru saja. Ya. Nah, berikutnya murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir secara sendiri karena solusi-solusi selalu diberikan oleh guru. Niko adalah posisi kontrol sebagai teman. Kita lanjutkan sekarang posisi sebagai pemantau. Bagaimana posisi pemantau? Niki mohon disimak. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus
harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, jadi Niko posisi guru sebagai posisi kontrol pemantau. Jadi mereka selalu mengaitkan dengan aturan-aturan yang ada. Dengan aturan-aturan yang ada. Nah, jadi peristiwanya di sini suara guru akan bersuara datar, tidak emosi, juga tidak bersendal gurau. Artinya datar Niki untuk ekspresi gurunya. Nah, setelah itu tercipta identitas diri yang positif. Ya, karena guru tersebut mengkaitkan dengan konsekuensi. Dan yang terakhir guru mengawasi murid pada saat diberikan sanksi. Nah, tetapi ada dampaknya nih, dampak murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai dari kebajikan yang dituju. Ya, setelah itu murid tidak sepenuhnya mandiri. Ya, lanjut nih posisi kontrol yang terakhir. Posisi sebagai manajer. Seperti apa posisi manajer? Kita akan simak videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Nah, jadi Niko adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, dia minta pendapat Bapak Ibu, 2 orang niki. Kira-kira posisi kontrol Ibu atau Bapak ada di posisi mana yang sering dilakukan? Oke, coba minta pendapatnya. Oke, Pak Ketut, Niko mic-nya Pak Ketut. Ya. Terima kasih. Dari posisi kontrol yang tadi, yang saya sering lakukan, kelas yang pertama, karena kami guru lama yang belum melihat ini sering menghukum, karena itu yang paling mudah. Saya ada di posisi itu, jujur, menghukum murid yang tidak mungkin. Lagi satu Bapak Ibu. Kira-kira yang baru, coba yang baru. Pak Dewo D.
Pak Dewo Krisna, coba pendapatnya yang mana kira-kira niki yang sering dilakukan? Oke, terima kasih. Kalau dia dari semua tipe itu sudah semua kita akui karena dia juga guru BK, ya guru BK. Satu, dia juga pernah menegur siswa sesuai dengan kesalahannya. Yang kedua, seperti manajer juga pernah. Habis itu seperti Teman juga, ya, pemantau. pemantau juga. Hampir semua tipe guru-guru yang dibahas tadi itu yang pernah lakukan. Ya. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, jadi Niko pendapat dari dua rekan kita, Pak Ketut Sutriko sama Pak Dewo. Nah, jadi kalau Pak Ketut Sutriko lebih cenderung melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, sedangkan Pak Dewo semuanya pernah dilakukan, tergantung dari situasi kondisi, ya, situasi kondisi hati. Ya, pada saat mungkin belum kena kopi pagi bisa langsung jadi penghukum Niko. Ya, nah jadi Bapak Ibu yang diharapkan niki adalah niki malih mau puter. Ya. Jadi niki sudah pasti posisi manajer niki peristiwanya tadi suara guru akan tegas, tercipta identitas positif, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi di sana ada interaksi langsung dengan siswa. Dampaknya murid percaya diri, murid dapat memecahkan masalahnya secara mandiri. Niko dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh guru. Ya, murid menemukan solusinya secara mandiri dan murid dapat bertanggung jawab menemukan solusi. Nah, jadi dalam hal ini posisi manakah yang bisa menunjang motivasi intrinsik? Ya, kalau kita menerapkan posisi sebagai penghukum seperti apa yang sudah dilakukan sama Pak Ketut. Nah, jadi siswa itu akan merasa takut, cenderung akan melakukan hal-hal yang positif hanya demi menghindari sebuah hukuman. Ya, oleh karena itu maka kita diarahkan untuk berposisi sebagai posisi manajer, Bapak Ibu. Kita harus memberikan solusi, kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa sehingga siswa itu sendiri yang akan menemukan solusinya. Ya, melalui sebuah kesepakatan dan keyakinan. Niki yang diharapkan Bapak Ibu. Nah, berikutnya niki materinya segitiga restitusi. Niki adalah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam berposisi sebagai manajer. Nah, jadi niki segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah mengetahui atau validasi tindakan salah. Jadi di sini kita memberikan pertanyaan atau mengarahkan siswa bahwa tindakannya itu adalah hal yang salah dan tidak boleh dilakukan. Nah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan niki. Ya, keyakinan niki tentunya akan siswa secara langsung akan menemukan solusi. Ya. Nah, niki adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Niki tolong disimak videonya, tapi sampunan tertawa Bapak Ibu nggih. Selamat pagi Gunawan. Jadi Gunawan tahu apa tujuan Bapak untuk memanggil Gunawan ke sini? Tidak, Pak. Niki adalah penerapan segitiga restitusi nggih. Gunawan, tadi Bapak mendapat laporan dari ketua kelasnya kamu bahwa ada laporan temannya kamu kehilangan kerajinan dan kerajinan tersebut ditemukan di tasnya Gunawan. Apakah benar? Ya, Pak. Kenapa kok kamu melakukan hal itu, Gunawan? Ini Pak, jadi hari ini kan Bapak ngasih tugas untuk bawa kerajinan yang telah kita buat di rumah. Nah, saya lupa Pak bawa. Nah, kebetulan karena situasi kan pada saat itu kosong, makanya saya diam-diam ambil tugas temannya di tas. Ya, jadi Gunawan hal tersebut tidak boleh dilakukan. Ya, nah, jadi kan seharusnya Gunawan mengerjakan kerajinan. Kenapa kok tidak dikerjakan? Ini Pak, ada bahan-bahan sebenarnya buat saya sih dan sama yang buat gigi buat beli produk ini. Mencuri itu
hal yang baik dilakukan atau tidak? Tidak, Pak. Ya, jadi apa alasannya? Jadi saya mencuri itu alasannya tipis, Pak. Jadi saya takut gak dapat nilai. Dapat nilai. Ya. Kamu tahu kan mencuri itu apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Nah, jadi kesepakatan kelas yang mana kira-kira Gunawan langgar? Mencuri barang teman, berarti Gunawan tidak jujur ya, kesepakatan kejujuran. Nah, jadi menurut Gunawan jujur itu penting tidak? Kenapa? Karena kalau kita bohong itu sebenarnya itu sangat tidak baik, dan teman yang misalnya kan saya mencuri itu teman yang menjadi korban itu saya dirugikan ya, dan saya pun jangan dirugikan karena ketahuan bahwa saya. Ya, jadi banyak yang akan dirugikan karena ketidakjujuran. Ya, karena akan merugikan diri sendiri, merugikan teman, dan juga merugikan orang tua. Ya. Nah, jadi berikutnya apa kira-kira hal yang akan Gunawan lakukan untuk memperbaiki kesalahan kita? Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya itu seperti mencuri barang teman dan membuat menggunakan uang orang tua itu hal yang tidak. Saya minta maaf kepada kedua orang tua saya dan ibu saya. Ya, jadi sekarang Gunawan minta maaf kepada teman dan jangan mengulangi hal ini. Ya. Sekarang silakan kembali pulang. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, jadi nih ke Bapak Ibu nih contoh penerapan segitiga restitusi kita. Jadi pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, kita cari dulu kira-kira apa kesalahan dari siswa. Nah, setelah itu validasi tindakan yang salah. Kita meyakinkan kepada siswa itu bahwa tindakannya adalah perbuatan yang salah. Ya. Nah, yang ketiga adalah sedikit yang lupa. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Nah, jadi apa kira-kira solusi dari permasalahan tersebut? Nah, jadi menanyakan keyakinan ini harus muncul dari solusinya dari siswa itu sendiri. Nah, niko secara teorinya dengan Bapak Ibu. Secara prakteknya silahkan nanti Bapak Ibu yang menyesuaikan. Nah, jadi penerapan budaya positif niki diharapkan seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berposisi sebagai manajer yang memiliki nilai keberpihakan pada murid secara mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, kolaboratif sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Baik, sekian untuk presentasi yang paparkan pada kesempatan kali ini. Untuk mengakhiri dari presentasi ini, Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.